kami hidupi, sehingga kami hidup terus bertumbuh di dalamnya. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat Matius 27 ayat 57 sampai 60. Tema pagi hari ini adalah penguburan Tuhan Yesus dan juga tindakan dari Yusuf dari Arimatea, ya. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Saya bacakan ya firman Tuhan ini. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Satu lagi, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Satu lagi, Roma 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita lihat saudara, bahwa penguburan Tuhan Yesus adalah sebenarnya bagian yang sangat penting. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia mengalami yang namanya penguburan. Dia sudah mati, lalu dikubur. Nah, saudara, kalau kita lihat penguburan itu sangat penting. Mungkin gereja, saudara, kurang memperhatikan soal penguburan Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya sangat penting. Kalau kita melihat ya, khususnya Louis Berkhof, seorang teolog reform, banyak hamba Tuhan memakai bukunya dia. Saudara, di dalam penguburan Tuhan Yesus, dia menyampaikan beberapa makna yang sangat penting. Dia mengatakan bahwa penguburan itu berfungsi untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Jadi kalau Yesus tidak mati, saudara, nggak mungkin dikubur ya. Dan kalau Yesus bangkit, harus lewati kematian dan penguburan. Itu penting banget. Hal ini penting karena memang untuk menyatakan satu kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa benar-benar terjadi, bahwa ia telah benar-benar mati ya. Dia benar-benar bangkit karena memang ia telah benar-benar mati dan telah dikubur. Nah, itu yang pertama, saudara, menurut Louis Berkhof. Yang kedua, saudara, penguburan Tuhan Yesus juga itu berfungsi sebagai bagian dari tindakan dia menanggung hukuman dosa kita. Jadi kita melihat bahwa penguburan Tuhan Yesus juga menandakan satu substitusi, ya, dia menanggung hukuman kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 itu menyatakan bahwa salah satu hukuman dosa itu manusia harus kembali kepada debu. Engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau kita melaksanakan ibadah kremasi atau penguburan, dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu. Kita suka ngomong begitu, saudara ya. Lalu kita lempar ada tanah gitu ya. Jadi itu, saudara. Kemudian ketiga, menurut Berkhof, dia mengikuti khususnya di dalam Roma 6 yang tadi kita baca, yang menyatakan bahwa orang berdosa dikuburkan bersama Tuhan Yesus, di mana kita menanggalkan manusia lama kita. Jadi dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi itu makna penguburan. Kita juga dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan keempat, saudara, Berkhof mengatakan bahwa penguburan Tuhan Yesus juga berfungsi
untuk menghilangkan kengerian kubur bagi orang-orang tebusan dan untuk menguduskan kubur bagi mereka. Jadi karena itu saudara, kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah diselamatkan, tidak lagi takut kepada kuburan. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sehingga dari kematian Tuhan Yesus, dari penguburannya, kita belajar memang manusia akan mati. Karena juga manusia sudah jatuh di dalam dosa. Hukuman dosa itu adalah kematian. Tetapi saudara, kita juga melihat dari kebangkitan Tuhan Yesus bahwa hidup manusia itu bukan selesai pada waktu dia mati. Jadi kematian bukan akhir. Kematian bukan ending dari seluruh hidup manusia di dunia ini. Jadi kita manusia yang hidup, jangan pernah berpikir hidup kita akan berakhir setelah mati dan tidak ada lagi. Kematian Tuhan Yesus membuktikan saudara bahwa memang manusia mati. Tetapi kebangkitannya juga menunjukkan hidup manusia tidak akan berakhir. Dan kalau saudara perhatikan misalnya ya, manusia pertama yang mati itu adalah manusia yang dibunuh. Khususnya oleh Kain, dia membunuh adiknya Habel. Dan saudara perhatikan, dikatakan di sana bahwa darah adiknya itu berteriak, berbicara kepada Tuhan. Oleh karena ketidakadilan yang dialaminya, karena dia dibunuh oleh kakaknya sendiri, karena kakaknya iri kepada dia. Tetapi darah Habel yang berbicara, saudara, itu membuktikan kematian Habel bukan akhir dari hidupnya. Berarti setelah dia mati, dibunuh oleh kakaknya sendiri, abangnya sendiri, tetapi justru darahnya berbicara dan sampai kepada Tuhan. Sehingga kita melihat saudara-saudara, kematian itu bukan akhir. Setelah manusia mati, itu ada kelanjutannya. Jadi saudara, itu yang kita melihat ya. Maka sekarang kita melihat saudara, di dalam tadi yang Injil yang tadi kita baca, di sana kita melihat saudara, setelah Tuhan Yesus mati, lalu dia dikubur. Dan di dalam penguburannya kita melihat Tuhan memakai seorang yang kaya. Namanya Yusuf dari Arimatea. Tuhan pakai orang ini untuk menguburkan Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau kita melihat ya, Yusuf dari Arimatea ini adalah satu-satunya orang di sepanjang sejarah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengurus jenazah Tuhan Yesus, untuk menguburkan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Kesempatan ini saudara bahkan lebih berharga dari seluruh kekayaan yang dia miliki. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang kaya hidupnya dipakai Tuhan untuk mengubur jenazah Tuhan Yesus. Wah saudara, itu kesempatan yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita melihat dia memakai akan kekayaannya, dia memakai waktunya, seluruh hidupnya, bahkan meresikokan dirinya saudara untuk menjalankan satu pelayanan yang tidak mudah. Di dalam Yohanes itu dikatakan dia sembunyi-sembunyi karena takut kepada pemuka agama untuk melakukan hal itu, sehingga dia minta izin kepada Pilatus dan dia melakukan itu. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat ini adalah satu kesempatan, satu anugerah Tuhan yang sangat besar, karena dia memberikan dirinya, memberikan hartanya, apa yang dia miliki dipakai oleh Tuhan. Saudara, banyak orang yang punya kekayaan banyak, tetapi kekayaan mereka tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kekayaan mereka justru dipakai untuk berjudi. Kekayaan mereka dipakai untuk berzina, selingkuh. Kekayaan mereka dipakai untuk minuman keras, untuk alkohol, untuk narkoba, untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan heran sekali saudara, ada banyak orang diberi kemampuan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak bertanggung jawab menggunakan segala potensi yang telah Tuhan berikan. Tapi mereka sia-siakan. Mereka rela berani bayar harga begitu besar untuk sesuatu yang tidak bernilai, yang sia-sia. Tetapi sangat sedikit bahkan tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya ini tidak demikian saudara. Justru dia mengerti apa artinya pekerjaan Tuhan. Apa artinya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia punya harta, bahkan dia punya kuburan. Dia serahkan untuk ditempatkan menjadi tempat Tuhan Yesus.
Nah, ini sesuatu yang sungguh-sungguh patut kita bersyukur, saudara, atau patut kita meneladani seorang yang bernama Yusuf yang sangat luar biasa, memberikan hidupnya, hartanya dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, kesempatan dia melayani, menguburkan Tuhan, sekali lagi, itu lebih berharga dari kekayaan yang dia miliki. Karena itu kesempatan yang hanya terjadi sekali seumur hidup dia, saudara. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Nama dia sampai hari ini terus diingat, jadi pembelajaran, jadi teladan juga buat kita. Ini sungguh luar biasa, saudara ya. Maka kalau kita melihat, saudara, Yusuf dari Arimatea ini, dia dipakai oleh Tuhan untuk menghadap Pilatus, untuk meminta mayat Tuhan Yesus. Dan saudara, seorang yang bernama Leon Morris mengatakan bahwa Arimatea ini bisa berbicara kepada Pilatus, menyatakan kepada kita indikasi bahwa ia merupakan orang yang penting. Jadi sebenarnya Yusuf ini memang seorang yang penting, saudara ya. Jadi sebagai seorang yang kaya, ia juga merupakan pribadi yang penting di dalam masyarakat Yerusalem. Ini dikatakan oleh French ya. Jadi kalau kita melihat faktanya itu menurut Markus dan Lukas, dia itu adalah anggota majelis agama Sanhedrin. Jadi di sini kita bisa membayangkan, saudara ya, bagaimana Yusuf ini, Yusuf dari Arimatea, dia itu memakai banyak hal, jaringannya, untuk memperoleh akses kepada Pilatus, sehingga jenazah Tuhan Yesus itu bisa diturunkan dan bisa dikuburkan. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Dia memakai semua potensi dia. Dia memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Untuk apa, saudara? Untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ya, setiap potensi, setiap karunia, setiap kelebihan, kita yang mendapat lebih banyak, itu akan dituntut oleh Tuhan. Lebih banyak dari kita. Maka saudara-saudara, kita melihat setiap orang yang diberi harus menyadari. Karena di hadapan Tuhan, setiap kita memang nanti akan mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita memakai kekayaan itu, di mana kita gunakan potensi kita, semua itu, saudara, nanti akan ditanya oleh Tuhan. Sudahkah kita memakai untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita pakai potensi kita memuliakan Tuhan? Sudahkah kita memakai seluruh kekayaan kita untuk mempermuliakan Tuhan? Saudara-saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Karena kita di dalam hidup ini diberikan oleh Tuhan, tetapi itu semua dititipkan oleh Tuhan supaya kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini panggilan kita dalam dunia. Tuhan tidak pernah memberikan satu tujuan supaya kita hidup bagi diri kita sendiri. Tapi justru Tuhan memanggil kita bagaimana hidup untuk Kristus. Kalau kita melihat Yusuf dari Arimatea, ini adalah dia juga mengurus jenazah Tuhan Yesus, saudara. Bahkan dia mengurusnya dengan sangat baik. Meskipun dia seorang yang kaya, tetapi dia rela mengurus, saudara. Wah, ini luar biasa ya. Seorang ahli bernama Philson mengatakan bahwa tindakannya mengafani jenazah Tuhan Yesus, mengenakan kain kafan, mengafani ya, dengan kain lenan yang putih bersih, saudara, itu satu sikap hati yang luar biasa. Siapa yang pernah memegang jenazah, saudara, lalu mengafaninya? Nah, ini salah satunya Yusuf dari Arimatea. Saya jarang pegang jenazah ya, sampai mengafani gitu, enggak. Mungkin saya nggak pernah malah ya. Kita serahkan ke misalnya petugas kan. Tetapi saudara, itu dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Jadi dia menjalankan satu tindakan. Baik dalam mengafani, juga dalam penguburan dengan sikap yang sangat hormat. Satu sikap yang sangat respect terhadap Tuhan. Jadi saudara, kita melihat Yusuf ini memberikan teladan kepada kita. Bagaimana menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Yaitu adalah mengurus pekerjaan Tuhan. Dan menangani setiap berkat Tuhan dengan penuh kehati-hatian. Sikap hormat dan tanggung jawab.
Nah, saudara, sebagaimana Yusuf ini yang mengurus Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, bukan dengan separuh hati loh, saudara. Tapi itu sepenuh hati dia, segenap hati dia, bahkan segenap akal budi dia, saudara. Bahkan segenap kekuatan dia. Maka kita juga dipanggil untuk menjalankan panggilan kita di dalam panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita, menjalankan dengan sepenuh hati. Setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, kita bisa belajar dari Yusuf dari Arimatea. Dia memikirkan bahkan detailnya. Dia memikirkan bahkan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi saudara, dia tidak menelantarkan pekerjaan Tuhan, khususnya mengurus jenazah atau yang kita kenal mayat. Ini Tuhan Yesus, ini mayat, saudara. Jenazahnya Tuhan Yesus. Dia ngurus dengan sangat baik. Saudara, mungkin kita nggak pernah mengurus seperti ini, saudara. Tetapi kita belajar, dia mengurus dengan sangat baik. Saya kira di dalam pelayanan-pelayanan kita, saudara, kalau Yusuf Arimatea mengurus jenazah Tuhan Yesus dengan sangat baik, maka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita perlu punya sikap mengurusnya dengan sangat baik. Tadi kita sudah mendoakan pelayanan pastoral di gereja. Pelayanan pastoral di gereja bukan hanya besuk, bukan hanya konseling. Pelayanan pastoral di gereja itu adalah paling besar ada di atas mimbar. Memberi makan jemaat. Maka pelayanan mimbar itu perlu digarap dengan sangat baik, saudara. Makanya setiap yang khotbah di mimbar tidak boleh khotbah tanpa persiapan. Karena itu akan menjalankan pastoral penggembalaan yang sangat umum. Tetapi ketika pelayanan, saudara, di bawah mimbar, juga misalnya pelayanan pembesukan juga bukan pelayanan sekedar orang mungkin misalnya hanya hahaha, hanya cerita dari A sampai Z, ngalor ngidul nggak jelas. Pelayanan pembesukan itu juga pelayanan yang membutuhkan firman Tuhan. Saya belajar dari pendeta Cici Andreas. Ketika besuk baca firman Tuhan. Maka saya terus belajar sampai hari ini. Saya baca firman Tuhan. Bawa Alkitab. Besuk. Saya dulu punya dosen. Ketika kami besuk di kampus. Namanya pendeta Hong, orang Korea. Kami pergi besuk. Tanpa bawa Alkitab. Dia mengatakan begini, kamu besuk nggak bawa Alkitab, kamu pakai senjata apa? Mungkin hari ini, dulu kan HP nggak terlalu ada ya saudara, kita nggak punya handphone dulu, belum ada handphone seperti kayak gini ya. Karena, jadi pergi besuk tanpa Alkitab. Di gadget, handphone nggak ada, nggak bawa apa-apa. Dia bilang, kenapa kalian pergi besuk tanpa senjata? Jadi dari situ kami belajar besuk bawa Alkitab. Karena kita akan baca Alkitab. Nah, saudara, memang hari ini terkadang nggak bawa Alkitab kalau besuk, kadang dari gadget sendiri. Tetapi, saudara, pelayanan seperti itu pun kita perlu pikirkan. Sama seperti Yusuf dari Arimatea mengurus jenazah Tuhan Yesus. Mengafaninya, saudara. Nah, ini luar biasa ya. Saya membayangkan orang kalau sudah mati, meskipun dia orang besar, meskipun dia pembesar, seorang presiden, seorang yang ternama, tetapi kalau namanya orang mati, kalau dia sudah mati, nggak ada orang mau dekat-dekat sama dia. Nggak ada orang mau pegang-pegang dia, mau peluk-peluk dia, nggak ada, saudara. Meskipun dia orang besar. Paulus, orang yang sangat didewakan. Tetapi waktu dia, saudara, mati, ya nggak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Pada akhirnya, orang jauh-jauh dari dia. Tetapi saudara-saudara, kita melihat Yusuf dari Arimatea mengurus mayat jenazah Tuhan Yesus itu. Dia melayani dengan sangat baik. Banyak luka di tubuh Tuhan Yesus waktu itu. Tapi dia mengerjakan semuanya. Wah, saya ketika renungkan ini pun saya sangat tersentuh, saudara. Ini satu teladan yang kita perlu belajar ya. Yusuf dari Arimatea ini dipakai Tuhan. Juga bukan hanya saja dia mengafaninya, tetapi memberikan kuburan bagi Tuhan Yesus. Sebuah kuburan keluarga yang baru. Di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara. Di dalam ayat ini dikatakan ya, lalu membaringkan dia. Oh, khususnya di ini, saudara. Saya baca di dalam
Yohanes, ini ada di dalam Yohanes, saudara. Yohanes pasal 19 ya. Ini persamaan dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Di sini dikatakan eh, Yohanes 38 nih. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, tapi saya baca 41 aja. Jadi 40 deh sama 41. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut ada orang Yahudi bila menguburkan mayat. 41, dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Saudara, di sana dikatakan yang diberikan oleh Yusuf dari Arimatea, makam yang baru. Belum ada seseorang yang dimakamkan di sana. Jadi yang dia lakukan itu adalah satu tindakan untuk tindakan memberikan hal yang baru, saudara. Barang baru, bukan barang rosokan. Yang diberikan itu bukan kuburan yang dimana orang pernah dikubur di dalamnya, seperti mungkin di Cibubur itu, di tempat lain juga banyak orang dikubur ditumpuk, saudara. Tapi tidak, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini, itu kubur baru loh. Sekali lagi saya baca ya. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Di dalam makam, di dalam taman itu, di dalam kubur itu belum pernah dimakamkan seseorang. Berarti yang diberikan oleh Yusuf dari Arimatea itu adalah barang baru. Yang diberikan itu adalah makam baru. Jadi benar-benar yang baru, yang terbaik, itu yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Waduh, ini juga luar biasa, saudara. Kalau kita melihat apa yang kita berikan kepada Tuhan selama ini, saudara, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Sudahkah kita memberikan hal-hal yang terbaik? Saudara, di dalam kita memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, seringkali Tuhan itu memberikan satu perintah. Dan perintahnya itu adalah, misalnya, anak sulung. Anak sulung. Binatang yang sulung, domba yang sulung maksudnya, saudara. Yang tidak bercacat celah, itu yang baru, yang terbaik. Yang dipilih spesial. Tetapi bagaimana orang Kristen hari ini ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, apakah itu yang baru atau yang bekas-bekas, saudara? Terkadang mungkin orang memberikan persembahan kepada Tuhan, uang parkir lebih besar daripada dia memberi persembahan kepada Tuhan. Banyak orang sangat-sangat hitung-hitungan ketika mereka memberikan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Mereka nggak mengerti prinsip. Bahkan mungkin ada orang-orang memberikan barang ke gereja, banyak barang bekas, saudara. Saya pernah melayani di sebuah gereja sebelum saya ke GKK. Saya sampai hari ini nggak lupa, saudara. Lalu kemudian kami dikasih motor, saya sendiri di sana sendiri dikasih motor. Motor tahun 70-an. Motor itu bensin. Bensinnya itu, saudara, 1 kilo 1 liter bensin. Dan dia pakai oli 2 tak yang di atas, jadi ada di atas bawah, ini ada bensin, ada di ini lagi. Sampai akhirnya motor itu saya tidak pakai. Motornya udah sangat tua. Saya bilang, kenapa barang bekas ini ditaruh buat gereja? Kenapa tidak dikasih yang terbaik? Tapi waktu itu akhirnya motor nganggur, kita tidak pakai. Boros. Dan susah. Dan barang bekas kalau sudah dikasih ke gereja, saudara, itu nggak gampang. Mungkin majelis juga mikir bagaimana kalau barang bekas ini nanti dikasih, dijual, atau ini pemiliknya bisa marah. Bisa begitu, saudara. Jadi itu serba salah, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kita belajar dari Yusuf Arimatea ini. Dia memberikan satu kubur yang baru. Sesuatu yang terbaik. Bahkan dia berikan, saudara, sesuatu yang sungguh luar biasa. Itu makam keluarganya, saudara. Satu makam, ya mungkin makam keluarga mereka, punya mereka ini, punya orang kaya soalnya, saudara. Tapi itu yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, saya belajar dari hal ini. Yusuf Arimatea ini luar biasa ya. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kemudian, saudara, kita melihat lagi, dia juga dipakai oleh Tuhan. Atau dia menggenapi apa yang tertulis tentang Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat, saudara, di Yesaya 53
53 ayat 9, di sana dikatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan Yesus itu ada di antara penjahat-penjahat. Sebenarnya terjemahan lain, saudara, di dalam bahasa terjemahan kita itu tidak kelihatan ya, saudara-saudara. Saya belum cek, sementara saya coba cek di ini sebentar ya, saudara ya. Sebentar aja. Di dalam Yesaya 53 ayat 9 ya. Di dalam TB2, saudara. Di dalam TB2 itu sudah diperbaiki. Di dalam TB2. Kalau di sini saudara dikatakan, di dalam TB2 sekarang sudah diterjemahkan. Ini puji syukur. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Nah itu. Makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi saudara-saudara, makamnya di antara orang kaya. Nah ini di dalam TB1 itu kan nggak kelihatan. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, di sana tidak kelihatan kata kaya. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, itu ada kata kaya di sana, asir, ya. Ada, the rich. Itu kelihatan, saudara. Maka misalnya di dalam TB2 sudah diperbaiki, di dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan juga di sana, ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya. Nah ini masa kini udah dipakai, saudara ya. Sehingga kalau saudara kita perhatikan, ini menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 9. Digenapi di dalam yang dikerjakan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Jadi kita bisa belajar di sini, saudara, bahwa hidup dari Yusuf Arimatea ini seorang yang menjalankan firman Tuhan. Seorang yang mengerti betul isi hati Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada dia sebuah potensi, dan potensi itu dia pakai untuk melayani Tuhan. Maka setiap kita yang telah diberikan potensi oleh Tuhan, mari kita pakai potensi apapun. Mungkin kita diberikan bakat, talenta, karunia, atau kekayaan. Dan biarlah kita sadar kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang boleh mendapat berkat. Dan kita menjadi contoh teladan yang baik sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Demikian pagi hari ini untuk renungan yang singkat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari